tampil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Bu Prof. Imas yang juga sekaligus selaku pembimbing saya. Di kesempatan kali ini juga ada Pak Dr. Heru, kemudian juga ada sahabat-sahabat saya juga nih hadir alhamdulillah di angkatan 3 di Ilkom IPB. Sebelumnya barangkali karena ini kita juga masih berstatus sebagai mahasiswa, insya Allah sifatnya di kesempatan kali ini kita lebih banyaknya sharing gitu ya. Karena kalau dari segi pengalaman kami di angkatan 3 khususnya baru semester 2 berarti di semester sekarang ini, dan tentu kita masih melaksanakan perkuliahan walaupun dilaksanakan secara daring. Dan alhamdulillah pas sekali nih hari ini saya berbagi sharing, kebetulan materinya baru saja diempu ataupun dipelajari oleh Pak Sony ini waktu hari Senin minggu lalu, 1 minggu ke belakang, pas sekali nih alhamdulillah. Dan saya langsung saja minta izin pada Pak Heru waktu itu, Pak Dr. Heru, untuk minta izin berkenaan dengan source materinya nih untuk bisa sharing dengan sahabat-sahabat semuanya yang di kesempatan kali ini hadir. Baik, ini biodata saya, tadi saya sudah disampaikan oleh Bu Dr. Ai. Kemudian kita ada beberapa pembahasan yang barangkali nanti materi juga di-share. Barangkali nanti bisa dibaca karena saya coba masuknya berbentuk narasi supaya lebih dipahami oleh sahabat-sahabat yang ingin mungkin segera mendaftar di S3 Ilkom, seperti itu. Suara saya masih terdengar, Bu? Terdengar. Masih baik, ya. Baik, ini materi minggu lalu ini dibuat langsung oleh Pak Dr. Heru dan disampaikan oleh Pak Dr. Sony waktu itu di kesempatan perkuliahan. Nah, ini ada beberapa yang ternyata kadang-kadang kita bingung juga ketika mau melaksanakan ataupun mau mulai kuliah S3. Bapak Ibu tidak usah khawatir, teman-teman tidak usah khawatir. Saya juga termasuk dulunya yang belum yakin 100% awal-awalnya karena kesannya menyeramkan gitu ya Bu Prof, mohon maaf gitu kuliah S3, karena basically saya juga bukan alumni kampus-kampus besar begitu ya, maksud besar dalam arti tidak kampus perguruan tinggi negeri atau lain sebagainya, tapi betul kalau kata Pak Dr. Heru, insya Allah keluar dari zona nyaman dan mencoba belajar. Alhamdulillah, bagaimana menentukan topik dari penelitian kita di disertasi yang akan dilaksanakan. Kalau di kita di IPB mulai proposal itu kan di semester 2 sekarang itu ada mata kuliah namanya PPIK seperti itu, dan di sana momennya kita belajar untuk bagaimana meyakinkan, memfikskan proposal yang awal sudah dipinta oleh program studi terkait dengan rencana research kita di kesempatan kali ini. Nah, sambil kita sudah mengajukan, tentu ada beberapa hal yang diperbaiki, artinya mungkin dibimbing oleh yang lebih ahli dan lebih senior dari segi keilmuan, khususnya para profesor kita dan guru-guru kita tentunya. Nah, ada beberapa hal yang dicoba untuk bagaimana mencari literatur review, apa yang mau kita bikin, apa yang mau riset, apa yang mau kita arahkan berkenaan dengan hal tersebut untuk kita bisa memperdalam dan juga bisa kita meyakinkan riset kita ke arah mana. Nah, sebelum kita tentu banyak sharing dengan para promotor kita, Bapak dan Ibu semuanya, tentu kita mulai dari bagaimana kita menemukan sebuah permasalahan terlebih dahulu. Nah, ini ada namanya diagram tulang ikan, kalau bahasa Inggrisnya fishbowl diagram. Nah, ini dikenal juga dengan diagram Ishikawa. Ini adalah sebuah diagram yang membantu seorang manajer atau pimpinan untuk melacak alasan ketidaksempurnaan, kemudian kegagalan ataupun kecacatan dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah proses produksi
seperti itu. Kemudian, nah di di dalam diagram tersebut kita muncul banyak kasus ataupun kasus yang memiliki permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Nah, ini bentuk diagramnya untuk menghasilkan nanti apa yang mau kita ambil atau problem apa yang mau kita angkat seperti itu. Nah, di sini saya coba mengangkat sebuah contoh, misalnya di sini ada sebuah diagram fishbowl untuk permasalahan pada sebuah sungai ini di Kabupaten Musi misalnya. Di sini ternyata ada permasalahan-permasalahan misalnya yang muncul di lapangan, bagaimana kualitas bibit yang rendah, kemudian juga potensi kawasan yang belum optimal misalnya ya, ada harga pakan yang mahal dan lain sebagainya. Nah, dari masalah-masalah yang muncul tadi yang diberikan warna kuning, masalah utamanya, kemudian target apa yang ingin dicapai. Nah, dari permasalahan yang muncul akhirnya ketemu nih yang mau rencana kita perdalam dalam studi kita ini, dijadikan sebagai literatur yang akan kita ambil, menghasilkan sebuah target yang ingin kita harapkan ke depannya seperti apa, seperti itu. Nah, ketika kita mau mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul, ini contoh yang kedua, dalam permasalahan-permasalahan yang muncul, kita tentu akan melihat sisi-sisi apa saja yang kurang, sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut muncul latar belakang dalam disertasi kita atau research kita untuk menghasilkan hal yang akan kita berikan pengoptimalan ataupun lebih kepada sesuatu yang bisa diimplementasikan dengan hal-hal yang lebih baik. Nah, karena di IPB memang lebih dominan risetnya ke arah agromaritim ya, barangkali kita juga di ilmu komputer, banyak juga teman-teman sahabat-sahabat saya di S3 Angkatan 3 ini, Angkatan 3 Ilkom IPB ini memang mengambilnya ke arah ada yang peternakan, kemudian tanaman, kemudian juga ada yang sekarang mungkin yang lagi tren, ada yang di bidang virus seperti itu ya, ada banyak hal yang mungkin kaitannya dengan hayati dan nabati seperti itu. Nah, secara keseluruhan ini ada beberapa literatur yang bisa kita ambil dari sisi jenis-jenis literatur, mulai dari novel sampai sebagainya. Tentu sebagai kita di kalangan akademisi pasti mengambil yang lebih banyak dari sisi artikel ilmiah, yaitu baik itu jurnal, kemudian juga dari proceeding yang ada dan sebagainya. Nah, kadang kita bingung harus memulai dari mana mencari ataupun mengawali kita untuk menentukan sebuah tema research yang bisa kita dijadikan sebagai acuan kita untuk mencari review-review dari literatur yang kita cari. Nah, ketika kita masih memiliki kebimbangan ya istilahnya dalam hal mencari topik, tentu ada beberapa yang bisa kita coba kunjungi atau pelajari. Misalnya di sini ada contoh yang diberikan, misalnya untuk bidang ilmu kesehatan, kita mulai bisa mencari referensinya di sini. Ini ada banyak hal sekali yang bisa yang mudah-mudahan bisa jadi ide ketika nanti kita mulai membaca di bidang ilmu kesehatan. Ini salah satu link yang direkomendasikan seperti itu. Misal kita mau meneliti di bidang ilmu sosial, di sini juga dikasih beberapa tips untuk bagaimana tips praktisnya untuk kita mencari literatur tersebut. Bidang-bidang ilmu lainnya tentu banyak sekali, dan tentu juga barangkali tidak hanya dalam satu literatur, ada banyak literatur yang tentu bisa kita pilih dan juga kita bisa cari, apalagi dengan kemudahan teknologi informasi sekarang ini. Nah, ada banyak hal yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Heru, ini saya coba lewat saja karena tadi sudah disampaikan ini beberapa bagaimana kita tips menentukan untuk literatur review-nya. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan beberapa tools yang sudah ada untuk bagaimana kita mampu mencari literatur yang dimiliki. Satunya misal di sini bisa menggunakan Google Scholar ya untuk sebagai referensinya.
Kemudian nanti seperti biasa, nanti di sesi paralel kedua juga ada Mbak Dinar nanti mempraktekkan juga atau sambil kita praktek bersama bagaimana untuk menggunakan tools dari untuk yang mendukung dari segi penulisan referensi seperti Mendeley, ResearchGate, dan kemudian ada tool-tool lainnya nanti kita akan coba seperti itu. Nah, ketika kita mencari literatur review, memang pasti kita ya banyak di antara kita yang masih concernnya antara jurnal ataupun proceeding dan sebagainya. Tentu sebetulnya banyak juga nih sahabat-sahabat semuanya, kita mencari literatur yang sifatnya mungkin tidak hanya textbook seperti itu ya. Kalau mungkin di kampus sudah seperti biasa ya, ada pusat penelitiannya, ada perpustakaannya, ada penerbitannya, seperti itu, ada jurnal dan sebagainya. Nah, biasanya ada juga penentu lain nih, misal dalam menentukan literatur. Misal di tingkat sekolah itu, di pascasarjana bisa jadi dari instruktur, kemudian bisa dari penasehat, dan dari pustakawan. Serta kalau sepengalaman saya di angkatan 3 ini, alhamdulillah teman-teman sangat berperan penting sekali. Jadi setiap minggu ada banyak sahabat-sahabat yang memang sudah menguasai 1-2 ilmu. Teman-teman di kita sudah sangat baik hati dalam hal berbagi apa yang kadang saya juga banyak yang baru bagi saya. Misal kalau kata Prof. Imas tadi, beliau juga baru kenal bahas R sama Python baru di S3. Saya juga mungkin di S2, S1 belum pernah malahan gitu. Di S2 hanya 1 atau 2 kali. Ternyata memang banyak dari teman-teman kita yang sudah menguasai dan kita bisa belajar lebih banyak dari teman-teman. Yang penting kalau kami di angkatan 3 biasanya ada sahabat kita yang bisa, mereka langsung untuk bagaimana memberi gitu ya. Sehingga ketika satu orang mau memberi, teman-teman yang lain dari segi keilmuan pasti ikut berbagi juga gitu, ikut sharing juga seperti itu. Nah, ini beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan oleh teman-teman semuanya dalam hal ketika melaksanakan literatur review ataupun bahkan sampai menulis seperti itu ya. Di sini misalnya kita ada ketemu jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, dan tidak usah khawatir Bapak Ibu untuk yang bahasa Inggrisnya masih belum fasih begitu, karena di IPB ada juga pendampingan untuk bahasa Inggrisnya di 1 semester kalau memang belum menguasai seperti itu. Tapi saya juga banyak dibantu dengan tool-tool di bawah ini nih, materinya mungkin nanti di-share, ini link toolnya bisa dipakai juga seperti itu. Mungkin ada yang sudah juga familiar ya dari beberapa tools yang ada di tampilan slide saya seperti itu. Mulai dari bagaimana untuk menulis dengan bahasa Inggris, kemudian juga mengecek kata bahasa, kemudian mengecek juga tulisannya, itu juga sudah sangat mudah. Mulai dari yang gratis sampai dengan yang berbayar, tentu sangat mendukung dalam kita mencoba untuk mencari literatur-literatur yang bisa kita jadikan referensi dalam studi kita seperti itu. Nah, memang kunci utamanya ketika kita membuat sebuah literatur ya, kadang-kadang kan enggan untuk mengawali ataupun untuk memulai. Sebetulnya ketika kita mau memulai juga pasti akan lebih mudah kita untuk bisa mencarikan topik-topik apa saja yang sesuai dengan kita, riset yang kita ingin dalami seperti itu. Nah, secara bahasa sendiri literatur review itu adalah peninjauan pustaka, mensurvei, merangkum, dan menghubungkan informasi tentang topik-topik tertentu. Nah, ini ada sebuah quotes nih, ulasan literatur terbaik menceritakan kisah yang bagus katanya. Jadi selama perkuliahan, insya Allah ya, dalam literatur-literatur yang kita ini kan juga tentu akan menambah wawasan kita dalam hal kepakaran kita nanti, baik dalam penelitian S3 maupun setelah S3 nanti. Nah, fungsinya tentu yang pertama bisa dijadikan sebagai ide penelitian. Jadi kalau tadi gambar diagram fishbowl mengatakan kasus 1, kasus 2, kasus 3, misal kita ada permasalahan, ada ketertarikan di sisi misalnya kalau tadi dicontohkan peternakan sapi misalnya seperti itu. Nah,
ide-ide apa saja yang pernah dibuat oleh orang lain, kemudian juga apa yang belum pernah digarap dalam segi keterbaruan novelty dari setiap penelitian, ini bisa jadi referensi ide kita di penelitian, seperti itu fungsi dari literatur review-nya. Kemudian juga orientasi pada apa yang sudah diketahui, jadi walaupun kita mungkin 100% sudah, nggak mungkin ya kalau 100%, mungkin sudah banyak tahu, tapi juga tentu dengan kita mau mempelajari dan orientasi, alhamdulillah ya. Kadang kita berpikir, ini di judul ini tuh udah ada apa belum misalnya gitu. Tapi ternyata dengan kita mau nyari review-review yang literatur-literatur yang ada, ya ternyata ada yang sudah. Ternyata nanti dengan konsultasikan dengan pembimbing ataupun promotor, bisa ketemu topik baru yang memang sepengalaman para promotor kita juga pasti, apalagi kompeten di bidangnya, pasti ada saja yang ternyata ini yang memang belum ada keterbaruan, ataupun mungkin masih belum banyak orang yang melakukan keterbaruan seperti itu. Kemudian juga fungsinya sebagai penyedia konten konseptualnya, kemudian sebagai informasi tentang pendekatan-pendekatan dalam penelitian. Nah, biasanya apa aja yang kita lakukan, teman-teman lakukan di perkuliahan kita di S3 IPB Ilkom ini, kalau kemarin semester 1 sih memang lebih banyak kita mengambil mata kuliah yang kita inginkan. Contoh misalnya kalau kita mengambil mata kuliahnya pengenalan pola misalnya, seperti itu. Nah, tentu kita akan mempelajari literatur review berkaitan dengan pengenalan pola seperti itu. Nah, biasanya ini tentu akan memperjelas kita bagaimana pemahaman kita di lapangan, kemudian juga menjelaskan alasan penelitian-penelitian kita, dan juga bagaimana penelitian kita ini memiliki konteks yang lebih luas lagi, seperti itu. Nah, ini juga bisa mengevaluasi hasil penelitian sebelumnya, kemudian bisa juga mendefinisikan konsep atau ide kunci yang baru, seperti itu. Nah, ini biasanya keterkaitan dengan bagaimana kita melakukan literatur review, seperti itu. Biasanya kita melakukan beberapa proses untuk menentukan judul atau topik yang memang kita senangi. Di sini dibuat kurang lebih ada 9 poin yang materinya nanti kita di-share-kan. Bagaimana yang pertama, mulai dari menentukan topik, bahkan saking banyaknya biasanya teman-teman di S3 di angkatan 3 ada yang baca tidak hanya 10-20 jurnal, ya, ada yang sudah mengumpulkan di 200 jurnal dan sebagainya. Itu sangat luar biasa, gitu ya. Sahabat-sahabat kita di S3 Ilkom angkatan 3 luar biasa semangatnya, sehingga bisa menentukan penyempitan topik yang lebih spesifik. Apalagi nanti ada mata kuliah di kita itu ada mata kuliah topik khusus penelitian. Jadi dari apa yang akan kita penelitian, apa yang akan kita research di semester selanjutnya, itu sudah mulai dipelajari secara khusus di mata kuliah tersebut dengan lebih spesifik dan lebih terencana, seperti itu. Kemudian juga ini poin-poin yang bagaimana kita bisa melakukan penyempitan topik ataupun lebih kepada menspesifikan dari topik yang kita rencanakan, seperti itu. Mulai dari kita menyesuaikan dengan pengetahuan kita saat ini, misalnya senangnya dengan pengolahan citra ataupun senangnya dengan jaringan atau machine learning atau cerdasan buatan dan sebagainya. Nah, tentu kita harus mau tidak mau juga harus menyempitkan ataupun mengkhususkan pada satu topik yang akan kita lakukan di disertasi kita atau di penelitian kita yang akan dilaksanakan. Kemudian melakukan beberapa pendekatan, mulai dari mengembangkan serangkaian pertanyaan untuk diterapkan ke semua artikel. Memang melaksanakan literatur review dari beberapa jurnal memang menjadi makanan setiap minggu, begitu ya. Jadi hampir setiap hari mau tidak mau kita dituntut untuk mampu membaca. Kalau kita tidak paham bahasa Inggris, mau tidak mau kita harus ikut belajar bahasa Inggris dengan cara sambil mentranslate, kemudian kita menyesuaikannya. Kemudian ini juga tentu dari pendekatan memiliki manfaat-manfaat dari secara kronologis agar lebih memahami, kemudian dari sisi tematisnya juga,
dan juga antara hubungan dengan apa yang akan kita kerjakan atau apa yang akan kita buat seperti itu. Kemudian langkah untuk meneliti secara efektif mulai dari referensi dan sumbernya harus kita coba bikinkan resumenya juga, dan nanti ada beberapa contoh gambar di sini. Ini contoh bagaimana kita bisa membuat resume apa yang sudah kita baca, kemudian juga apa yang sudah kita ambil dari mana, kemudian tahun publikasinya berapa, kemudian citasinya ada berapa, kemudian juga bahkan lebih detail lagi mulai dari latar belakang permasalahannya apa sampai dengan metodologinya seperti apa. Kita biasanya dibuatkan dalam sebuah bagan yang mungkin sebetulnya kalau format mungkin bebas-bebas saja, hanya biasanya ada hal-hal yang harus lebih kita spesifikan ataupun lebih kita pahami lagi, seperti itu. Nah, sampai ketika nanti Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya dalam hal mempersiapkan apa yang menjadi literatur kita, tentu jangan, yang poin terakhir ini kita agar lebih banyak sharing. Tadi kalau kata Prof. Imas, kenali dulu promotornya, kemudian lebih banyak mengetahui juga seperti apa. Dan kalau di Ilkom kita diberikan keleluasan untuk memilih promotor, tapi nanti pada kesempatan berikutnya kita akan diajak diskusi bersama Prof. Imas di Prodi atau di Departemen Ilkom ini untuk lebih meyakinkan untuk siapa promotor yang cocok untuk kita, seperti itu. Dan tentu ini langkah-langkah dalam kita mencari literatur review harus lebih sabar lagi gitu ya. Ada banyak literatur-literatur yang mungkin sampai kita di 2021 bagaimana terus update hal-hal yang baru seperti itu. Baik, barangkali itu yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini berkenaan dengan literatur review yang biasa kita laksanakan di perkuliahan di S3 Ilkom IPB ini. Barangkali seperti itu, Bu Dr. Ayi.